Salam sehat, salam pers. Teman-teman Analisa Publik TV dimanapun berada, saat ini kami beserta kru Analisa Publik TV sedang melaksanakan liputan di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Tepatnya kami akan mengupas tuntas sistem pendidikan yang sudah dijalankan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surabaya. Teman-teman Analisa Publik TV, sekarang tepatnya kita berada di SMA Negeri 4 Surabaya. Di satu sisi, kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar, memiliki banyak sisi yang bersifat multidimensi dengan karakter yang berbeda-beda dan penyebab yang bervariatif antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta beragam dampak yang dapat ditimbulkan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berangkat dari jati diri bangsa. Pendidikan nasional sebagai sebuah sistem harus dirancang sesuai dengan karakteristik keindonesiaan dan selaras dengan cita-cita para pendiri bangsa. Sesungguhnya karakteristik dan cita-cita tersebut terangkum dalam sebuah konsepsi yang disebut Pancasila, merupakan dasar sekaligus arah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional harus terintegrasi secara tekstual maupun kontekstual di berbagai desain kebijakan ataupun implementasi dari pendidikan nasional di Indonesia ini. Salah satunya SMA Negeri 4 Surabaya merupakan salah satu sekolah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sama dengan SMA yang pada umumnya masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 4 Surabaya ditempuh dalam 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Tahun 2002-2003 yang saya hormati, pengurus OSIS periode 2021-2022 yang saya banggakan, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. 2022-2023 oleh Dr. Andes Nadifah Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat semuanya. Yang terhormat warga kesiswaan SMA Negeri 4 Surabaya, yakni Bapak. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan
negeri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu bangsa, satu negara, satu bangsa, satu Indonesia. Maju terus takkan pernah mundur karena kami tak malu berjuang. Malu takkan maju takkan maju berarti henti berarti mati. Surah hero surah. Sobat, siap, berhenti. Sumpah. Udah. Siap. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bersumpah bendera satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra. Pada SMA Negeri 4 Kota Surabaya ini ternyata memiliki sejarah yang panjang. Salah satunya yaitu cagar budaya, dan juga dari alumni-alumni di SMA 4 Negeri Surabaya ini ternyata mempunyai peran penting di negara Republik Indonesia ini. Salah satunya yaitu Bupati Ponorogo, mantan Bupati Ponorogo, serta Kapolda Metro Untung S. Rajab, dan banyak alumni-alumni yang membangun atau peduli terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Simak tayangan atau liputan kami berikut, wawancara bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Surabaya, Bunda Tri Wahyu Liswati MPD. Selamat pagi, Bu Kepala Sekolah. Perkenalkan, saya dari Analisa Publik TV ingin mengadakan liputan yang ada di SMA Negeri 4 Surabaya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan izinnya untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rebo ini pagi. Mungkin bisa diperkenalkan dengan siapa ini saya ngobrol atau sedang diskusi terkait yang ada pendidikan yang ada di SMA Negeri 4 ini. Monggo bisa dijelaskan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Dani, juga seluruh tim dari Publik TV telah
menyempatkan diri untuk hadir di SMA 4 Surabaya ini. Saya selaku Kepala Sekolah Triwahyu Liswati MPD, yang mana saya menjadi kepala sekolah juga dengan tidak tiba-tiba, akan tetapi karena prestasi yang saya peroleh selama menjadi guru. Jadi saat menjadi guru, saya memperoleh prestasi sebagai guru, berprestasi tingkat nasional, juara 1 jenjang SMA, dan hingga hari ini gitu kejuaraan itu belum terulang gitu. Kalaupun di jenjang SD, SMP, atau PAUD ini sudah terulang juara 1-nya. Makanya harapannya dengan kita bisa ngobrol, bisa komunikasi, ini bisa memotivasi tidak hanya guru-guru SMA 4 Surabaya, tetapi juga seluruh guru di Indonesia agar punya komitmen yang tinggi untuk tugas dan tupoksinya, sehingga perkara jabatan ataupun amanah kepala sekolah itu akan mengikuti dengan sendirinya, begitu. Untuk di SMA Negeri 4 Kota Surabaya ini, Ibu Kepala Sekolah, apakah ada slogan atau moto? Monggo bisa dijelaskan. Baik, ini yang pertama mungkin saya menyampaikan tupoksi kepala sekolah dulu gitu ya Pak. Bahwasanya kepala sekolah itu mau tidak mau, suka tidak suka, dia adalah seorang manajer, kan begitu. Maka sebagai seorang manajer dia harus bisa berfungsi sebagai edukator, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai leader, juga bisa menginovasi tidak hanya kepada gurunya tetapi juga kepada seluruh siswa yang ada di lingkungan SMA 4 Surabaya ini khususnya. Nah, untuk bisa menjalankan tupoksi saya sebagai kepala sekolah, yang mana sebagai edukator saya harus betul-betul memperhatikan kurikulum di sekolah ini, sumber daya guru-guru saya, begitu juga sebagai manajer saya harus bisa mengakomodir keseluruhan pengorganisasian pembelajaran sumber daya hingga kepada pelayanan publik gitu, baik itu kepada seluruh siswa maupun kepada seluruh orang tua sebagai user kami, sebagai pemakai jasa layanan sekolah kami. Karena kami ingin branding sekolah negeri itu tidak dipandang sebelah mata. Karena apa? Di sekolah kami juga ada program Tanfidul Quran yang notabene ini hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah yang berbasis agama, tetapi di sini anak-anak yang punya potensi itu bisa berkembang. Alhamdulillah kita sudah punya 11 tanfid. Nah, terkait slogan ini sudah membumi, mendarah dan mendaging di seluruh anggota keluarga SMA 4 Surabaya maupun alumninya dengan slogan Tetrasma gitu. Jadi tekun, terampil, dan smart gitu. Jadi itulah doa singkat padat yang selalu kami suarakan supaya anak-anak tetap termotivasi bahwa kita harus Tetrasma. Jadi harus tekun, terampil, dan smart. Sedangkan Tetra itu adalah nama sekolah ini, sebenarnya adalah 4 dia gitu. Jadi dari sanalah slogan itu ada. Jadi kami keluarga dari 4, dari keluarga SMA 4, maksudnya selalu dalam Tetrasma begitu. Itu Bapak, terima kasih. Di tahun ajaran 2023, tahun ajaran 2022-2023, apa program-program yang akan dilaksanakan oleh SMA Negeri 4 Surabaya ini? Baik, terima kasih Bapak. Untuk SMA Negeri 4 Surabaya, mulai tahun pelajaran 2022-2023, khususnya untuk kurikulum, kita adalah salah satu sekolah penggerak angkatan 2 gitu. Sekolah penggerak ini diinisiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ber-SK dari Permendikbudristek bahwa kita ditetapkan sebagai sekolah penggerak, dan yang diuji sebelum menjadi sekolah penggerak adalah kepala sekolahnya, di mana saat kepala sekolah lolos mengikuti 4 tahapan seleksi sekolah penggerak, maka
di mana kepala sekolah itu berada, sekolahnya otomatis akan di SK-kan dari kementerian sebagai sekolah penggerak. Jadi itu Bapak. Tadi Bu Kepala Sekolah menjelaskan untuk tahun ajaran 2022-2023 ini kan ada kurikulum merdeka. Di SMA 4 Surabaya ini apa diprioritaskan? Monggo bisa diceritakan atau dijelaskan sama masyarakat, khususnya untuk SMA yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Baik, terima kasih. Untuk seluruh kepala sekolah yang telah lolos sebagai kepala sekolah penggerak, maka di mana beliau bertugas, otomatis sekolahnya adalah sebagai sekolah penggerak. Jadi karena saya bertugas di SMA 4 Surabaya, artinya SMA 4 Surabaya otomatis sebagai sekolah penggerak. Dan itu sudah kami terima SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menetapkan bahwa SMA Negeri 4 Kota Surabaya adalah sebagai sekolah penggerak. Nah, di dalam sekolah penggerak ini otomatis kita adalah mengimplementasikan kurikulum merdeka mulai di tahun pelajaran 2002 sampai dengan di 2023. Itu Bapak. Bagaimana Bu tenaga pengajar atau guru, apakah sudah sesuai dengan siswa didik yang ada di SMA Negeri 4 ini? Baik, terima kasih Bapak. Untuk ketersediaan sumber daya manusia, jadi SDM ini memang sangat penting karena kita harus berhitung dari awal tentang ketersediaan SDM dan pelaksanaan kurikulum merdeka. Artinya bahwa desain kurikulum merdeka ini sangat reflektif dan sangat fleksibel. Artinya bahwa pengorganisasian pembelajaran ini menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah kita gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu otomatis saya sudah berhitung dengan sumber daya guru yang ada di sekolah ini. Jadi dari segi sumber daya guru maupun tenaga pendidikan sampai dengan hari ini masih sangat aman. Jadi ya, yang ditakutkan guru kalaupun dengan kurikulum merdeka tidak akan mendapat tunjangannya itu tidak perlu diragukan lagi, karena pengorganisasian pembelajaran yang benar tidak akan berdampak yang merugikan kepada guru-guru kita gitu. Seperti apa Bu Kepala Sekolah peranan guru untuk menjaga kualitas pendidikan di SMA Negeri 4 Surabaya ini? Baik, terima kasih. Untuk guru ini adalah ujung tombak di satuan pendidikan. Maka dari itu saya sebagai kepala sekolah harus membuka ruang yang luas untuk guru-guru saya, baik dalam pengembangan kompetensinya, pengembangan pedagogisnya, untuk pengembangan keilmuannya. Ini otomatis sangat saya support begitu. Karena apa? Ini nanti akan bersentuhan langsung dengan para peserta didik. Jadi guru-guru itu harus memiliki daya inovasi pembelajaran yang tinggi supaya pembelajaran di kelas itu menjadi pembelajaran yang bermakna. Ini seperti saya kutip dari Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, bahwa sebaik-baiknya pembelajaran itu adalah pembelajaran yang punya makna atau pembelajaran yang bermakna. Jadi kita tidak lagi orientasi pada keterselesaian kurikulum, tetapi kita orientasinya adalah pada pembelajaran yang bermakna. Demikian. Maka teman-teman guru juga sudah saya siapkan. Yang pertama, kemarin kami sudah mengadakan sosialisasi, sudah mengadakan IHT, sudah mengadakan pelatihan untuk penyiapan perangkat pembelajarannya. Jadi insya Allah di tahun 2022-2023 ini teman-teman guru sudah settle untuk siap berkomitmen bersama-sama untuk terlaksanakannya kurikulum merdeka dengan baik, begitu. Tadi Ibu Kepala Sekolah bilang kalau di SMA Negeri 4 ini akan menerapkan kurikulum merdeka. Betul. Bagaimana keadaan fasilitas belajar pendidikan di SMA Negeri 4
Kota Surabaya. Baik, terima kasih Bapak. Makanya ini PPDB baru saja berlangsung. Sebagai manajer di satuan pendidikan, saya tidak mengejar jumlah banyaknya siswa, tetapi sesuai dengan di web PPDB bahwa jumlah siswa yang kita terima adalah sama persis dengan yang ada di PPDB online. Nah, ini dengan pertimbangan apa? Semua ini sudah kita hitung dengan fasilitas yang bisa kita sediakan gitu. Artinya ruang kelas yang nyaman, insya Allah hampir seluruh ruang kelas LCD sudah terpasang, artinya bahwa media pendukung pembelajaran juga sudah siap begitu. Meski di tahun lalu saya harus bersurat ke Pelindo, jadi terima kasih untuk PT Pelindo telah menyumbangkan 10 LCD ke sekolah kami, begitu luar biasa beliau gitu. Dan kebetulan ini ada analisis public TV, jadi Pelindo gitu ya. Terima kasih Bapak Direktur Pelindo gitu. Ini sangat bermanfaat untuk kami, meskipun di ruang-ruang lab barangkali yang ketersediaan LCD ini belum terpenuhkan. Dengan sekuat tenaga nanti kami akan mengupayakan supaya anak-anak baik belajar di kelas maupun di luar kelas itu tetap terlayani dengan baik begitu. Kalaupun sarana pendukung lainnya seperti seluruh fasilitas di lab, bahan media pembelajaran, saya rasa tidak ada kendala karena kami juga penerima BOS kinerja yang memang disiapkan khusus sebagai sekolah penggerak begitu. Itu Bapak. Apakah ada kendala, Bu Kepala Sekolah, yang dihadapi oleh SMA Negeri 4 ini di tahun ajaran 2022-2023 ini? Ya. Kalau kendala itu kalau kita identifikasi pasti selalu ada begitunya. Tetapi saya sebagai kepala satuan pendidikan berupaya maksimal bagaimana meminimal kendala itu gitu. Nah, contohnya apakah lapangan olahraga ada begitu? Sebenarnya memang untuk lapangan olahraga khusus SMA 4 kita tidak memiliki. Akan tetapi kita bertetangga dengan UNESA gitu. Nah, di belakang lapangan ini juga saya rawat. Saya tidak ingin meminta itu menjadi miliknya SMA 4, tetapi kami sudah izin untuk bisa menggunakan lapangan itu dengan baik. Jadi kami merawat, membersihkan, menata itu dalam kondisi baik. Dan insya Allah tahun ini juga, maksudnya tahun pembelajaran baru ini, saya akan menghadap ke Pak Rektor UNESA lagi untuk mengajukan surat lagi, karena tahun pembelajaran baru paling tidak ada saya izin secara pribadi ke beliau atas pemanfaatan fasilitas lapangan olahraga itu. Dan kalau boleh nanti sebenarnya di sana sangat banyak ruang kelas begitu. Kalau toh itu boleh dimanfaatkan oleh SMA 4, ini nanti juga akan berdampak ke seluruh putra-putri SMP. Artinya kita bisa mengembangkan rombel yang sekarang mungkin di 8 rombel, tahun depan bisa 12 rombel. Artinya kan akan semakin banyak anak bisa terlayani. Tapi kalau sekarang kan kita kendalanya memang ruangan, jadi hanya sebatas ruangan saja gitu. Tapi kalau di sana itu ruangan kelas sangat banyak, sayang sebenarnya tidak dimanfaatkan. Cuman kan kita tidak bisa serta-merta menggunakan tanpa izin tertulis dari pemilik gedung dan bangunan, ya ini dari UNESA begitu. Terima kasih. Bagaimana Bu Kepala Sekolah pengawasan guru atau tenaga pengajar yang ada di SMA Negeri 4 ini pada siswa di lingkungan sekolah ini? Baik, terima kasih Bapak. Dengan adanya jumlah siswa yang hampir 1000 begitu, pengawasan ini tentunya di jam belajar sangat menjadi prioritas utama bagi kami begitu, baik itu di lantai 1, di lantai 2 maupun di lantai 3. Untuk keamanan di depan, ini Pak Satpam, begitu jam pelajaran masuk, anak-anak tidak akan pernah diizinkan keluar dengan alasan apapun untuk meninggalkan pintu pagar SMA 4 Surabaya, kecuali dijemput oleh orang tuanya gitu. Nah, untuk kepengawasan kami saat proses pembelajaran, tentunya saya akan meminimalisir adanya jam kosong di kelas gitu.
Karena apa? Dengan kehadiran guru di kelas ini adalah sebagai kontrol untuk siswa-siswa akan aktivitasnya selama berada di sekolah. Dan di jam istirahat pun kami di lantai 1, lantai 2 maupun lantai 3 ada Bapak Ibu yang bertugas piket di masing-masing lantai. Jadi insya Allah untuk bullying, untuk kekerasan, untuk kasus pala itu insya Allah itu kita sangat sudah minimalisir sekali gitu. Makanya di MPLS kemarin kami pun juga menggandeng dari Kemenkumham untuk anti bullying, dari BNN untuk anak-anak mengantisipasi keterlibatannya dalam proses peredaran maupun penggunaan narkoba. Yang ketiga kami juga menggandeng dari dokter-dokter Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi bagaimana anak-anak yang sudah usia puber ini mereka mengetahui batas-batas wajar yang itu diperkenankan untuk anak-anak SMA dan menjaga kesehatan fisik utamanya dari dokter rumah sakit. Begitu Bapak. Tadi sempat kita cari referensi Bu Kepala Sekolah bahwasanya SMA Negeri 4 Surabaya itu ada siswa yang memperoleh medali emas di Porprov kemarin. Nah, itu ingin saya jelaskan lagi. Saya ingin bertanya, prestasi non akademik dan akademik yang ditorehkan oleh siswa SMA Negeri 4 Surabaya ini apa aja? Baik, terima kasih Bapak. Untuk prestasi alhamdulillah SMA 4 Surabaya ini tidak kalah dengan SMA tetangga yang notabene dalam tanda kutip lebih bagus atau lebih baik. Akan tetapi orang tua sudah sangat mengetahui bahwa di SMA 4 ini outcome kami anak-anak yang lulus tahun ini hampir 85% itu diterima semua di perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi yang mereka pilih pun tidak sembarang gitu. Jadi mereka hanya ada masuk di ITS, UNER, UPN sebagian, UNESA sebagian begitu. Jadi WINSA ada satu orang anak juga. Nah, itu diawali dari prestasi torehan mereka yang mereka peroleh seperti tadi Pak Dhani sebut bahwa perolehan medali emas kita itu bukan 6 tetapi kita memperoleh 11 medali emas gitu, dengan perunggu 5 dan peraknya 5 gitu. Jadi anak-anak sangat luar biasa. Selain itu kita dalam bidang akademis lomba karya ilmiah ini tingkat nasional ini kita juga sudah mendapatkan juara, sebagai best presentasi juga kita dapat. Selain itu di dalam lomba debat bahasa asing ini anak-anak dapat medali emas begitu. Jadi kalau jajaran prestasi itu saya sebutkan semua, ini akan sangat panjang begitu. Nanti mungkin bisa ditengok di web sekolah kami begitu. Jadi setiap prestasi tidak hanya siswa tetapi guru-guru kami pun yang berprestasi kami upload setiap saat di web sekolah. Nah, mudah-mudahan ini nanti tahun depan kita juga mengukir prestasi lebih banyak lagi setelah saya sounding kepada komite sekolah untuk memberikan reward, apresiasi tidak hanya kepada siswa yang berprestasi tetapi juga kepada guru-guru yang punya prestasi gitu. Karena bagaimanapun juga akan sangat beda kalau hasil kerja keras mereka, hasil juara mereka kita apresiasi secara langsung dengan hanya sekedar ucapan terima kasih gitu. Ini akan sangat beda dampaknya begitu terhadap teman-teman gitu. Nggih, ngaten Bapak. Terima kasih banyak Bu Kepala Sekolah atas waktunya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak masyarakat, khususnya di Analisa Publik TV. Bahwasanya prestasi-prestasi yang ada di SMA Negeri 4 ini memang ternyata banyak gitu loh, karena masyarakat mungkin belum tahu
penghargaan-penghargaan atau dari siswa atau guru yang harus diberikan penghargaan tadi. Jadi saya terima kasih banyak Bu Kepala Sekolah atas waktunya. Saya mohon izin untuk ke depan liputan untuk bikin narasinya yang akan ditayangkan di Analisa Publik TV. Baik, terima kasih Pak Dhani dan seluruh tim Analisa Publik TV. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk melambungkan SMA Negeri 4 Surabaya ini maju bersama, hebat semua. Monggo Bunda, kami dari Analisa Publik TV ingin tahu, ketemu atau masyarakat khususnya di Surabaya, umumnya di Jawa Timur, murid-murid di SMA Negeri 4 ini yang berprestasi di kemarin yang di Porprov yang di Jember kemarin. Baik. Mungkin bisa diantar, monggo Bunda. Iya, perolehannya luar biasa ini Pak Dhani, soalnya monggo saya antarkan bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Ini di depan Pak Dhani ini adalah mereka-mereka yang telah menyumbangkan 11 medali emas, perak ada 5, sama perunggu ada 3. Luar biasa. Tetrasma Jaya. Tetrasma Jaya. Tetrasma luar biasa. Anak-anakku semua, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sangat luar biasa. Di depan kalian ini ada dari Analisa Publik TV yang akan meliput secara eksekutif, eksklusif kepada kalian semua. Kebanggaan bagi kita bersama dengan hadirnya Analisa Publik TV pada siang hari ini. Untuk itu kalian harus share, harus beritakan kabar bahagia kalian selama pertandingan kemarin. Ada yang memperoleh 6 emas, 5 emas, ada yang perunggu, ada yang perak. Ini semua sangat membanggakan kami, khususnya Ibu selaku Kepala SMA 4 Surabaya. Ucapan terima kasih sampaikan juga kepada orang tua kalian yang sudah dengan susah payah gitu ya, berkorban waktu dan tenaga untuk bisa selalu mendampingi kalian. Utamanya juga Pak Budi selaku pembina olahraga di SMA 4 Surabaya ini luar biasa, tetap semangat dan berprestasi. Keren. Adik mungkin bisa dikenalkan kepada masyarakat di Surabaya dari kemarin yang Porprov di Jember itu adik kan sekolah di SMA Negeri 4. Nah, dapat medali apa aja? Mungkin bisa diceritakan atau kesan dan pesan kepada pelatih, guru, kepala sekolah dan lain sebagainya. Monggo. Ya, kemarin saya mendapatkan 5 emas, 1 perak di Porprov 2022. Porprov 2022 di cabang olahraga apa, mungkin adik bisa jelaskan? Di cabang olahraga panahan. Untuk adik ini kan di atlet cabang olahraga panahan, dapat medali emas dan perak. Ya, ucapan terima kasih atau support yang mendukung selama ini siapa saja, Dek? Monggo disampaikan. Terima kasih buat SMA 4 Surabaya, kepala sekolah dan guru-guru serta teman-teman yang sudah mensupport saya. Termasuk orang tua ya, pelatih gitu ya. Itu peraknya taruh di belakang, emasnya di depan biar emasnya kelihatan banyak. Nah, tuh keren. Nah. Sibuk. Dan ini yang sebelah kirinya Mbak siapa tadi, adik siapa? Adik Rania. Ini sebelah kirinya itu, sebelah kirinya adik Tania tadi dari cabang olahraga mana mungkin yang di Porprov kemarin? Mungkin bisa dijelaskan nama dan kelas berapa di SMA Negeri 4 ini? Perkenalkan, nama saya Agung Sulaksono Putra Alamsyah dari kelas 12 IPS 1
dari cabur olahraga renang memperoleh medali 4 emas 1 perak. Support yang mendukung Adik Agung ini siapa? Terima kasih kepada orang tua saya dan pelatih saya dan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Surabaya dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Surabaya dan teman-teman saya atas supportnya. Oke. Mantap. Berikutnya mungkin sebelah kiri tadi dari Mas Adik Agung, dengan siapa? Mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Danendra Fatia Mardika dari 12 IPA 3. Sebelah saya dari Catrolando Waringin dari 11 IPS 2. Sebelahnya lagi ada Muhammad Galang Suryadinata dari 12 IPA 5. Kemarin kan dapat medali. Di Kejurnas di Jakarta dapat medali apa? Mendapat medali perunggu. Di cabang olahraga? Di cabang olahraga baseball kategori U19. U19 ya. Itu tahun 2022 ini. Mungkin ada pesan pada guru, kepala sekolah atau orang tua dengan adanya dapat piala Kejurnas kemarin. Terima kasih untuk guru-guru SMA Negeri 4 Surabaya telah mendukung, coach, teman-teman, teman satu tim sudah mendukung saya di Kejurnas kemarin dan alhamdulillah mendapat juara ketiga. Berikutnya mungkin bisa perkenalkan diri waktu Porpro kemarin. Adiknya ini kan siswa SMA Negeri 4 Surabaya. Itu dapat medali apa dan di cabang olahraga apa? Jadi perkenalkan, nama saya Istiana Hazarullah dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya dari cabur renang mendapatkan 2 perunggu, alhamdulillah. Di sini pesan saya untuk sekolah yaitu pertama-tama kepada Ibu Kepala Sekolah, saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga Bapak Ibu pengajar karena telah mensupport, terus memberi pengarahan kepada saya untuk pelajaran juga agar saya tidak ketinggalan. Lalu nanti untuk lomba juga saya bisa tidak memikirkan pelajaran yang ada di sekolah, jadi saya bisa fokus di sekolah. Kalau di renang saya bisa fokus nanti di kejuaraan seperti itu. Jadi saya terima kasih banyak sama Bapak Ibu. Tatrasma Jaya. Pak Budi selaku siswaan, dengan adanya prestasi-prestasi anak didik yang ada di SMA Negeri 4 ini, bagaimana tanggapan atau mungkin pesan pada anak-anak didik ke depan lebih baik? Monggo. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anak-anak yang sudah membawa nama harum SMA Negeri 4 dalam event Porprov dan Kejurnas, dan saya berharap di event-event berikutnya tetap meraih prestasi yang terbaik. Dan jangan lupa pula tetap izin ke sekolah pasti kita fasilitasi untuk kemajuan prestasi kalian. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah membawa nama harum SMA Negeri 4 di kancah nasional maupun internasional. Semoga prestasi kalian tetap berlanjut sampai yang tertinggi. Terima kasih. Mungkin Ibu bisa dijelaskan selaku apa dan bagaimana terhadap siswa-siswa di SMA Negeri 4 ini yang berprestasi. Mungkin ada apa penghargaan atau semacam aspirasi. Monggo. Terima kasih. Saya selaku Wakakurikulum di SMA Negeri 4 Surabaya
pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada anak-anak yang telah berhasil mencapai prestasi yang luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini juga juga karena peran dari sekolah yang mensupport mereka. Dalam artian gini, kita tetap memberikan izin. Jadi seperti anak yang renang ini selalu mereka datanya memang terlambat. Karena ada latihan pagi jam 5 sampai jam. Berarti kita tetap izinkan dengan catatan mereka memang ada surat izin dari pihak pelatih dan juga kita kerjasama dengan pihak mereka. Semuanya ini juga demi masa depan mereka, juga demi kebaikan SMA Negeri 4. Meskipun kita bukan sekolah olahraga, tapi ternyata kita punya atlet-atlet olahraga yang luar biasa. Prestasi-prestasi yang memang sangat membanggakan bagi kami, dan kami sangat mensupportnya dengan memberikan banyak. Misalnya kalau ketika ulangan atau ketika ada jawab PAT, mereka berbenturan dengan kejuaraan, ya kita tetap ada waktu speed untuk mereka tetap bisa melaksanakan. Dulu ketika di luar negeri, kita adakan siapkan dengan online dan sebagainya. Itu cara sekolah untuk tetap mensupport mereka juga berhasil di bidangnya, tapi tidak ketinggalan akademiknya. Sehingga ini juga meskipun latihan terus-menerus tapi juara, ranking 1, ranking 3 di kelasnya. Rania juga ranking 7, Agung juga masih ranking. Jadi semua anak-anak ini yang prestasi di olahraga tapi tetap ranking, prestasi juga akademiknya. Ini bentuk support dari sekolah terhadap keberhasilan mereka. Dan semoga keberhasilan mereka juga bisa dilanjutkan ke perguruan tinggi negeri, karena hasil itu juga akan mereka bisa gunakan sebagai jalur prestasi dan sebagainya. Itu salah satu yang sangat membanggakan bagi sekolah. Berarti pihak SMA Negeri 4 ini benar-benar mensupport. Iya, sangat mensupport sekali.